Banyak orang yang ternyata belum tahu bahwa dokter gigi itu juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah dokter gigi spesialis bedah mulut. Banyak yang nyangka ternyata spesialis bedah mulut itu bukan dokter gigi. Padahal mereka ini adalah dokter gigi yang mengambil kuliah lanjutan untuk spesialis di bagian bedah mulut. Nah, bedah mulut ini juga ada dua. Satu yang DRG nama SPBM, dan yang kedua ada DRG nama SPBMMF. Apa bedanya? Disclaimer, aku bukan dokter, tapi aku lulusan biologi pendidikan, jadi aku juga dapat pelajaran tentang anatomi fisiologi manusia dan juga tentang penyakit. Waktu aku cabut gigi kemarin, ada beberapa teman yang nanya, apakah aman untuk melakukan cabut gigi bungsu? Apakah akan mengganggu saraf mata? Nah, menurutku, jika ini dilakukan oleh ahlinya yang memang berkompeten, maka itu akan aman. Tapi kalau dilakukan di luar job desk dokter tersebut, maka itu tidak akan aman. Jadi tipsnya, pilihlah dokter yang memang punya kompetisi di bidang itu. Teman-teman yang gigi bungsunya bermasalah dan takut untuk dicabut, biasanya karena dengar berita, aku juga dengar sih, bahwa ada pasien yang habis dicabut gigi bungsunya itu meninggal. Setelah aku lihat beritanya, ternyata pencabutan itu dilakukan oleh dokter gigi umum, yang mana dengan kasus impaksi itu gigi bungsu yang nggak mau tumbuh. Jadi ini gusi, ini giginya yang harusnya tumbuhnya kayak gini, dia tumbuhnya tidur. Kasus impaksi seperti ini, itu berarti sudah ada problem kan di giginya. Jadi sebaiknya teman-teman pergi ke spesialis bedah mulut yang memang didesain untuk melakukan pekerjaan yang beresiko seperti ini. Jadi maaf, bukan bermaksud mendiskreditkan dokter gigi umum ya, ini cuma pengetahuan aja. Nah, karena kayak gini posisi giginya, otomatis ketika ada pembedahan itu kan akan banyak gusi yang terbedah ketimbang giginya seperti ini gitu kan ya, karena dia seperti ini ya. Nah, manajemenan luka pasca operasi itu nggak bener, nggak bagus, bisa berbahaya karena bakteri yang ada di luka ini, termasuk juga bakteri-bakteri yang ada pada gigi berlubang, itu bisa masuk ke organ dalam tubuh kita, bisa masuk ke jantung yang bisa bikin gagal jantung, bisa masuk ke paru dan lain sebagainya. Juga karena gusi juga berhubungan dengan saraf mata, memang pengerjaannya harus lebih hati-hati sehingga lebih baik ditangani oleh profesional. BTW, ini aku liatin salah satu contoh gigi bungsu yang impaksi. Ini tuh hasil rongsonannya Wira ya. Jadi dia tumbuhnya tidur kayak gini dan mendesak gigi yang di sebelahnya. Nah, karena gigi bungsu yang di atas ini nggak ketemu temen buat saling beradu gitu, jadi lama-lama yang ini akan tumbuh lebih panjang karena dia nggak ketemu partner untuk diadu saat menggigit. Jadi dia bakal tumbuh memanjang kayak gini. Dan ketika udah panjang pasti akan sangat menyakitkan gusi di sini kan. Karena gusi ketemu dengan gigi, bukan gigi ketemu gigi, tapi gusi ketemu gigi. Nah, ini harus dicabut dan sebaiknya dilakukan di spesialis bedah mulut. Nah, balik lagi, jadi apa bedanya SPBM dengan SPBMMF? Sebenarnya mereka berdua sama-sama spesialis bedah mulut, tapi SPBM itu lebih terfokus pada jaringan yang ada di sekitar mulut seperti gigi dan gusi. Jadi untuk proses pencabutan gigi bungsu bisa ke SPBM. Sedangkan SPBMMF itu singkatan dari spesialis bedah mulut maxillofacial. Maxillo itu dari kata maxilla, artinya rahang atas, dan facial itu wajah. Jadi beliau berfokus pada kasus-kasus yang berhubungan dengan rahang dan wajah di sekitar leher dan kepala. Misalnya seperti kasus bibir sumbing. Kalau bibir sumbing kan memang membutuhkan rekonstruksi terhadap rahang atas ya. Jadi itu adalah ranah dari SPBMMF. Tapi apakah SPBMMF bisa melakukan pencabutan gigi bungsu? Bisa. Itu lebih tergantung pada kasusnya. Tapi kalau kasusnya berat, ketimbang menyerahkan ke dokter gigi umum, lebih baik pergi ke spesialis bedah mulut atau spesialis bedah mulut maxillofacial. Tapi kadang-kadang mungkin ada beberapa dokter gigi umum yang senior yang berani untuk melakukan itu. Tapi kalau aku pribadi enggak.
Disclaimer, ini tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan dokter gigi umum ya. Mereka sama-sama hebat, dokter gigi umum ataupun spesialis bedah mulut, tapi kompetensi yang dibutuhkan itu berbeda.